Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ya, Kak Raditnya keluar. Teman-teman, kembali lagi ya kita bertemu kembali. Alhamdulillah alamin. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Mungkin teman-teman ada yang baru aja pulang dari bekerja, ada yang baru pulang sekolah, ada yang baru pulang les, dan mungkin capeknya masih terasa. Nah, saya berharap teman-teman bisa segera semangat gitu ya. Oke, guys, hari ini adalah hari Senin tanggal 18 September 2023 dan malam ini adalah malam kelas kita yang ketujuh di kelas Etudiar Prancis. Gimana guys slogannya? Let's start ourselves with French. Yeay! Oke, maaf guys. Ini saya sambil ini guys. Ada jahe sama secang sama madu. Ya, teman-teman. Hari ini kita akan belajar 3 materi baru. Apa aja materinya? Conjugué de verbe, konjugasi verba, kemudian adalah negation, dan yang ketiga adalah les mots interrogatif. Seperti est-ce que, quel, quoi, que, qui, quand, combien, pourquoi, dan comment. Kalau teman-teman pasti udah tahu ya, kalimat atau frase comment allez-vous. Nah, komongnya itu nanti akan kita bahas lebih dalam dan lebih mendetail bersama tutor kesayangan kita, Kak Raditya Wilmar Givari. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman, saya imbau kepada teman-teman untuk menyiapkan catatan dan pensil ataupun bolpen ya. Oke, gimana? Oh iya guys, belum berdoa dulu ya teman-teman. Baik, teman-teman, untuk memulai kelas pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa cukup. Untuk selanjutnya, akan saya persilakan kepada Monsieur Radit. S'il vous plaît, Monsieur. Aku kedengeran jelas nggak? Tes suaraku terdengar jelas nggak? Nah, ini jelas Bang, jelas. Oke, mohon maaf sahabat, aku lagi di luar karena baru habis ada kumpul. Untuk hari ini kita akan belajar materi yang cukup ribet ya, yaitu seperti yang tadi disebutkan adalah negation, terus ada yang namanya conjugué de verbe yang connaître, comprendre. Nah, ada les mots interrogatifs. Hal ini sangat berguna buat teman-teman nanti bisa bercakap-cakap secara sederhana gitu, percakapan sederhana kepada orang lain ataupun bisa ke orang Prancisnya langsung gitu. Nah, untuk yang pertama mohon maaf sekali karena saya tidak sempat membuat PPT dan memang banyak banget kegiatan di kampus, jadi aku meminjam tugas teman aku. Jadi untuk materi yang pertama adalah mengenai les mots interrogatifs, quoi, ou que, qui, quand, combien, pourquoi, comment. Boleh di next? Oke. Nah, boleh di next lagi. Jadi, apakah itu les mots interrogatifs? Les mots interrogatifs atau bisa dibilang kata atau kalimat tanya merupakan kata keterangan atau kata sifat yang biasanya ditempatkan di bawah pertanyaan seperti quoi, que, qui, quand, combien, pourquoi, dan comment. Boleh di next? Nah, yang pertama adalah kalimat tanya quoi atau ke. Di sini qua dan ke itu artinya sama ya. Qua dan ke itu artinya apa? Bukan artinya apa, tapi ya memang apa gitu. Apa? Bukan saya nanya ya. Atau qua atau ke itu artinya apa? Lalu apa yang membedakan penggunaan qua dan ke? Ke itu hanya berlaku pada depan. Jadi dia hanya bisa ditempatkan di depan. Seperti contoh di sini ada que voyez-vous, que pouvez-vous me commander, comment je ce soir. Itu untuk penggunaan ke. Nah, untuk penggunaan quoi
itu dia ada di akhir kalimat sebelum tanda tanyanya itu. Sa voyez-vous quoi? Pouvez-vous me recommander quoi? Manges-tu ce soir quoi? Gitu. Dan di sini dia tidak tanpa harus menggunakan preposisi seperti a, de, dan lain-lain. Gitu. Ini contohnya ada yang tadi ke voyez-vous. Kalau misalnya kayak quoi berarti voyez-vous quoi? Atau pouvez-vous me recommander quoi? Atau que pouvez-vous me recommander? Ataupun que manges-tu ce soir? Ataupun manges-tu ce soir quoi? Jadi ingat ya, yang membedakan penggunaan kwa dan ke, kalau ke itu di awal, kalau kwa itu di akhir. Tes-tes. Nah, yang formal-formal saja untuk penggunaan kwa yang berada di depan dengan menggunakan preposisi. Nah, tadi kalau misalnya yang preposisinya dia berada di akhir kayak tidak menggunakan preposisi tapi si kwa-nya ini terletak pada di belakang. Sapong parle tu quoi? Pense tu quoi? Atau veux-tu commencer par quoi? Tuh, itu kalau yang memang bahasa yang formal atau bahasa percakapan sehari-hari. Boleh di next. Nah, untuk ki kalau di bahasa Indonesia itu adalah siapa yang menggantikan orang menjadi subjek ataupun objek. Sini contohnya qui est déjà allé à Londres. Ada qui habite ici, qui mange avec nous ce soir. Tapi di sini qui dia menggantikan objek ya. Objek di sini tidak harus orang, benda juga bisa. Tapi yang paling umum ki ini untuk orang, teman-teman, untuk orang. Seperti itu. Bisa juga ki bisa tempat. Karena tempat berarti bisa dikatakan sebagai objek juga. Gitu. Oke, boleh di next. Quand. Quand itu kapan? When. Tuh. Quand partez-vous en vacances? Quand ta sœur et ta sœur fait les devoirs? Quand parle-t-il pour Québec? Nah, itu salah satu contoh dari penggunaan kata kong. Kong itu yang tadi mengacu pada waktu, makanya menggunakan kong itu adalah kapan. Dan biasanya kong itu jawabannya itu pasti waktu. Misalnya a 19h jam 9.30, a 18 a 19h misal. Itu adalah salah satu jawaban dari kong, dan itu memang kong jawabannya bisa juga jam. Yang kedua untuk waktu bisa untuk misalnya tanggal 9 septembre 2023 itu misal tanggal bisa waktu, pokoknya masih berkaitan dengan waktu, jam juga bisa seperti itu untuk jawaban si kong. Boleh next. Combien adalah berapa. Combien ça coûte, combien de pommes il y a, combien de sœurs avez-vous. Itu menyatakan bahwa itu jumlah dari suatu benda. Jumlah ya, ingat combien ini untuk jumlah atau kuantitas. Gitu. Dan teman-teman FYI, kata tanya ini bisa digunakan berada di akhir. Tidak melulu kata tanya ini tidak harus berada di depan kata, depan kalimat. Misalnya bisa juga sakut combien, bisa juga de pomme il y a combien, de sœurs avez-vous combien, bisa. Boleh di next. Pourquoi itu bisa dikatakan ya untuk apa. Bukan lagunya Maudy Ayunda yang untuk apa, bukan ya. Untuk apa? Karena memang pourquoi di sini untuk menanyakan sebab dan tujuan. Pourquoi. Nah, pourquoi di sini contohnya ada pourquoi aimez-vous, apprendre les langues, pourquoi sont-elles anxieuses, pourquoi as-tu décidé d'étudier la médecine. Boleh, itu boleh banget. Dan jawaban pourquoi itu ada dua, teman-teman. Pourquoi itu bisa jawabannya ada yang parce que itu karena, atau bahasa bakunya car. Terus ataupun untuk bisa menggunakan pour. Kalau parce que dia harus mengawalinya dengan subjek, misalnya parce
Misalnya, pourquoi tu apprends le français? Mengapa kamu belajar bahasa Prancis? Jawabannya kalau misalnya parce que j'aime beaucoup le français, bisa. Ataupun kalau untuk pour di sini dia menggunakan kata menggunakan kata kerja itu harus infinitif, ataupun untuk menggunakan kata benda bisa. Misalnya belajar bahasa Prancis pengen jadi guru, pour être professeur gitu. Itu misal untuk penjawaban bagaimana pourquoi gitu. BTW aku kecepatan nggak? Menurut saya enggak, Bang. Oke, aman ya. Oke. Oke, lanjut. Boleh. Oke, komong. Komong itu bagaimana? Komong itu di sini contohnya ada komong va ta grand-mère, comment fait-elle ce gâteau, comment s'est passé ton entretien. Gitu, bisa digunakan untuk mempertanyakan cara atau sarana atau kondisi, bisa seperti itu. Kalau komong jawabannya apapun bisa. Gitu. Boleh di next? Wow. Oke, boleh langsung ke next slide.